Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Dinia dari Prodi 4 PAIB 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu Bapak Amiruddin, dengan judul Hakikat Evaluasi dan Pengembangan dalam Perspektif Islam. Yang pertama, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Yang kedua, pengembangan adalah proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif, atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan demografis. Identifikasi jebakan ini memungkinkan dengan kondisi politik, ekonomi, sosial di suatu negara dalam upaya untuk memajukan pengembangan. Dengan demikian, tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Tujuan pengembangan pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran baik secara materi maupun metode dan substitusinya. Macam-macam evaluasi. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang kelima, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja siswa. Pola pengembangan pendidikan Islam. Para pemikir dan pengembang pendidikan pada umumnya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut pada gilirannya melahirkan beberapa model dalam pengembangan pendidikan Islam, yaitu yang pertama, model dikotomis. Pada model ini, aspek kehidupan dipandang sangat sederhana dan kata kuncinya adalah dikotomi atau diskrit. Segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan. Pandangan dikotomis tersebut pada gilirannya mempunyai giliran dikembangkan dalam memandang aspek kehidupan di dunia dan di akhirat, kehidupan jasmani dan rohani, sehingga pendidikan agama Islam hanya diletakkan pada aspek kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja. Dengan demikian, pendidikan agama dihadapkan dengan pendidikan non-agama, pendidikan keislaman dan non-keislaman, demikian seterusnya. Yang kedua, model mekanisme. Model mekanisme memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek
dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Bagaikan sebuah mesin yang terdiri atas beberapa komponen atau elemen-elemen yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri dan antara satu dengan lainnya bisa berkonsultasi atau tidak. Yang ketiga, model organisme atau sistematik. Meminjam istilah biologi, organisme dapat berarti susunan yang bersistem dari berbagai bagian jasad hidup untuk suatu tujuan. Dalam konteks pendidikan Islam, model organisme bertolak dari pandangan bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Prinsip-prinsip evaluasi dalam Islam adalah yang pertama prinsip kesinambungan, yang kedua prinsip menyeluruh, yang ketiga prinsip objektif. Selanjutnya syarat-syarat evaluasi dalam menyelenggarakan kegiatan evaluasi. Kita perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi kegiatan evaluasi tersebut. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekasihan. Kekasihan menggantikan kata validitas atau validity yang dapat diartikan sebagai ketepatan evaluasi mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Kesahihan dapat diterjemahkan pula sebagai kelayakan interpretasi terdapat hasil dari suatu instrumen evaluasi atau tes dan tidak terdapat instrumen itu sendiri. Yang kedua, syarat umum yang juga sama pentingnya dengan kesahihan adalah keterandalan evaluasi. Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Yang ketiga, dalam memilih tes dan instrumen evaluasi yang lain, kepraktisan merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan. Kepraktisan evaluasi terutama dipertimbangkan saat semua memilih tes atau instrumen evaluasi lain oleh suatu lembaga. Evaluasi ini dapat diartikan sebagai kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, memperoleh hasil maupun kemudahan dalam menyiapkannya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.